Selamat bertemu kembali di video kuliah Matematika 2A di ITB. Kali ini kita akan membahas mengenai geometri ruang dilihat dengan menggunakan vektor. Jadi kalau kita lihat dulu vektor di bidang, jadi misalkan katakanlah ini adalah titik dengan koordinat AP, dan kita anggap mulai dari titik 0,0, maka vektor tersebut punya bentuk seperti ini ya. Jadi ini yang mengubah PowerPoint jadi vektor begitu ya. Nah, pada bidang kita sudah tahu bahwa di matematik khususnya vektor itu boleh digeser kemana saja ya. Jadi kalau berpangkal di sini, maka vektor itu vektor yang sama ya, istilahnya vektor yang sama. Mungkin saya tulis begini ya. Jadi berbeda dengan di fisika, kalau pangkalnya itu berubah, maka vektor itu harus dibayar dengan momen dan lain sebagainya. Di sini di matematik vektor itu bisa digambar di mana saja asalkan dia sejajar dan panjangnya sama. Itu kita anggap adalah vektor yang sama. Nah, jadi di sini akan terjadi hal yang sama pada ruang ya. Jadi kalau ruang, misalkan katakanlah ini adalah ujungnya titik A, B, C begitu. Nah, di sini kelihatannya ya mana yang pertama. Yang penting di dalam menulis koordinat ya, saya lupa di video sebelumnya untuk mengatakan bahwa X-nya boleh mana saja, Y-nya boleh mana saja, tetapi kemudian Z-nya itu kalau saya putar dari X ke Y, maka arah skrupnya ini kan ke atas ya. Jadi Z tidak ada pilihan lain, dia harus ke atas ya. Jadi ini yang disebut dengan aturan tangan kanan itu. Saya lupa di video sebelumnya untuk menyebut itu. Nah, dalam hal ini vektor ini akan ditulis dengan 3 komponen ya, ABC ini. Oke. Jadi bandingkan dengan 2 dimensi yang hanya punya 2 komponen saja. Di sini 3 komponen. Nah, seperti di bidang, vektor ini boleh digambar di mana saja titik pangkalnya, asalkan dia sejajar dan panjangnya sama. Itu kita anggap sebagai 2 vektor sama ya, asalkan saya gunakan bahasa tak formal saja, anak panahnya sejajar dan panjangnya sama ya. Jadi vektor sudah panjangnya sama begitu. Oke. Jadi misalkan vektornya itu adalah ABC, maka kita bisa menuliskan. Nah, sekarang bagaimana 2 vektor di ruang khususnya ya, di bidang sebetulnya sama persis, tetapi kita tidak menyebutkan karena kita anggap saja sudah di SMA. Tapi perlu saya ingatkan bahwa hal yang terjadi di ruang itu juga terjadi di bidang. Jadi untuk jumlah 2 vektor sebetulnya saya cukup melihatnya di bidang ya. Jadi kita tahu kalau ini vektor A, ini vektor B,
itu jumlahnya adalah seperti ini. Ya. Pada dasarnya vektor ini adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan per komponen, ya. Komponen pertama dengan komponen pertama, kedua dengan kedua, ketiga dengan ketiga. Nah, kita lanjut. Jadi jumlah dua vektornya adalah seperti tadi saya sebutkan, itu adalah jumlahnya per komponen. Ya. Komponen pertama tidak ada pengaruhnya sama sekali dari komponen kedua, demikian pula sebaliknya. Nah, selain penjumlahan, dikenal juga perkalian vektor dengan skalar, ya, atau dengan bilangan. Jadi di sini ini adalah bilangan. Maaf, salah pen. Bilangan. Ya. Nah, jadi dalam ini bilangannya adalah alfa begitu. Ya. Jadi dikalikan per komponen. Seperti tadi, komponen pertama ini tidak ada pengaruhnya dengan komponen yang lain. Ya, jadi di sini gambar ini adalah alfanya 2. Jadi kalau ini A, maka 2A itu begini. Ya, 3A lanjut lagi. Kemudian kalau negatif, dia ke bawahnya begitu. Ya. Nah, sekarang dengan adanya penjumlahan ini, kita bisa mendefinisikan selisih, ya. Nah, tetapi sebelumnya mungkin ada bagusnya kita lakukan begini. Penjumlahan, kalau ini vektor A, ini vektor B, maka selain dengan jajaran genjang, kita bisa menggunakan segitiga, ya. Jadi kita tahu bahwa vektor ini boleh dipindah ke sini asalkan dia panjangnya sama dan sejajar, ya. Jangan percaya mata, ini adalah dua vektor yang sejajar. Kemudian penjumlahannya adalah bergerak dari sini melalui ini dan terakhir di sini. Jadi hasil penjumlahannya adalah vektor yang berpangkal dari titik awal dan berakhir pada titik akhirnya. Jadi ini adalah vektor A plus B, ya. Jadi dengan menggunakan segitiga, makna penjumlahan vektor itu menjadi lebih nyata, ya. Jadi hasil penjumlahan itu adalah vektor yang berpangkal dari titik awal dan berakhir dari 3. Jadi kalau nanti misalkan ada vektor A, B, C begitu, ya kita dengan mudah mengatakan bahwa penjumlahan dari A plus B plus C itu berangkat dari titik awal dan berakhir dengan titik akhir begitu. Ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan bahwa selain penjumlahan tentu bisa juga dengan pengurangan, ya. Jadi nanti arti dari pengurangan ini adalah A dikurangi B, itu adalah penggantinya adalah A ditambah min 1 kali B begitu, perkalian skalar, ya. Jadi kalau ini vektor A, ini vektor B, maka selisihnya A dikurangi B itu adalah ini dipindah ke sini, ini adalah min 1 kali B, kemudian dijumlah. Nah, kalau dijumlah di sini kalau menggunakan jajaran genjang, ya tinggal begini. Oleh karena itu, A minus B itu, perhatikan ya, A minus B itu justru berangkat dari A, berangkat dari ujung B sampai ujung A. Gitu. Oke. Saya kira ini sudah dipelajari di SMA. Kita akan cepat saja. Nah, selain dalam bentuk
vektor tadi penjumlahan per komponen, kita juga bisa menuliskan vektor ini sebagai jumlah dari basisnya ya. Jadi kalau di R1 vektor I itu adalah vektor 1 0 dan J itu vektor 0 1. Nah, kalau di R3 ya tetap ini adalah I itu adalah 1 0 0, J itu 0 1 0 dan K itu adalah 0 0 1. Nah, vektor A itu dapat ditulis sebagai AI A1 ya, dengan A yang seperti ini, A2 kali J plus A3 kali K gitu. B-nya adalah B1 kali I plus B2J plus B3K. Nah, penjumlahannya per komponen begitu ya. Saya kira saya tidak perlu menuliskan lagi karena toh ini mengulang dari SMA. Nah, sekarang kita ingin mencari koordinat titik ya. Koordinat titik. Jadi misalkan begini, saya sekali lagi tidak perlu menggambar di R3-nya. Cukup menggambar karena hanya diketahui dua vektor, saya gambar dua vektor saja ya. Nah, kemudian kita ingin mencari misalkan saja titik tengahnya di sini. Ya. Jadi titik tengahnya di sini kita lihat tadi vektor A min B-nya itu adalah vektor yang saya gambar dengan ini ya, saya gambar dengan vektor hijau ya. Kemudian titik tengah di sini. Titik tengah di sini artinya adalah ditambah dengan A min B ya. Jadi kalau kita lihat mau mencari vektornya di sini, itu adalah dari vektor ini itu bisa diperoleh dari vektor B ditambah setengah A min B. Hasilnya adalah setengah A ditambah setengah B gitu. Nah, kita bisa mencari titik di mana saja sekarang. Katakanlah nanti di titik di sini. Katakanlah ini sepertiga begitu. Ya. Jadi vektornya saya tulis di sini. Vektor B ditambah sepertiga dari A min B. Hasilnya adalah sepertiga A plus 2/3 B. Ya. Jadi dulu mungkin di SMA diingatkan oleh Pak Guru kalau ini adalah 2/3, maka justru 2/3 ini dikalikan dengan yang berjauhan ya. Gitu. Oke. Nah, kita juga bisa mencari katakanlah vektor di ujung sini. Ya. Katakanlah ini adalah 2 kalinya begitu. Ya, maaf mungkin lebih bagus saya hapus dulu agar lihat perbedaannya. Maka vektor kuning ini adalah vektor B ditambah 2 kali vektor A min B gitu. Hasilnya adalah 2A berarti min 2B jadi min B ya. Nah, jadi daripada menghafal lebih bagus saya lebih suka mencoba mencari lagi formulanya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ingin melihat hasil kali titik ya. Jadi mau mencari sudut sebetulnya di sini. Jadi sekali lagi kita punya vektor A, vektor B. Kita ingin mencari berapa sudut ini gitu. Ya.
Nah, caranya adalah kita lihat segitiga ini. Jadi ini terjadi di ruang, tetapi saya bisa menggambarnya cukup di bidang. Ya. Nah, kemudian ini adalah vektor tadi A min B per komponen. Jadi A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3 begitu. Oke. Nah, dengan menggunakan rumus cosinus, ya saya tidak menyebut secara resmi panjang vektor, sekalian saja di sini, yaitu panjang vektor adalah jadi rumus cosinus itu adalah ini ya, O A B. Jadi rumus cosinus itu kan AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat minus 2OA kali OB kali kosinus alfa. Alfanya adalah sudut ini. Nah, panjang AB itu adalah A1 min B1 kuadrat plus A2 min B2 kuadrat plus A3 min B3 kuadrat, yang OA berarti A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat plus ya, B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat. Nah, di sini biarkan saja 2OA, atau mungkin langsung saja saya tulis sebagai panjangnya vektor A kali panjangnya vektor B kali kosinus alfa itu. Nah, ini kalau dibuka kan ada A1 kuadratnya, di sini ada B1 kuadratnya ya. Jadi nanti yang kuadrat-kuadrat ini akan hilang. Dan di sini hanya muncul minus 2A1 B1 ya, nanti kuadrat yang ini juga hilang, kuadrat yang ini juga hilang, B2, maka kuadrat-kuadratnya hilang, di sini hanya tinggal 2A2 B2 dan terakhir 2A3 B3 ya, dan kuadrat-kuadrat yang ini sudah hilang semua. Jadi kita punya bentuk begini. Ambil yang putih kembali, yaitu A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 B3 sama dengan duanya sudah hilang, panjang A kali panjang B kali kosinus alfa. Nah, ini akan ditulis sebagai vektor A kali titik ya, B begini ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau diketahui dua vektor, maka hasil kali titik dua vektor ya, selalu diganti ini, yang ini lupa, bentuknya adalah seperti yang tadi kita ketemukan. Oke. Dan kemudian dari persamaan yang terakhir tadi kita lihat bahwa perkalian hasil kali titik itu sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus sudut antara A dan B. Oke. Nah, kemudian nanti kita perlu mencari kapan kita punya vektor yang tegak lurus begini. Ya. Daripada harus menggunakan rumus cosinus lagi, kita cukup menghitung ini. Menghitung ini agar sudut ini sama dengan 90. Kalau ini 90, ini 0. Jadi dua vektor A dan B itu tegak lurus jika
panjang A kali panjang B itu di dot A, kok panjang A ya. Vektor A didotkan atau dihasil kalikan titik dengan B itu sama dengan 0. Oke. Nah, yang sekarang kita perlu adalah proyeksi ortogonal ya, proyeksi tegak lurus. Jadi sekali lagi ini adalah vektor B, ini adalah vektor A begitu. Nah, kita ingin mencari maaf ini biar gambarnya tidak bertumpuk, saya buat begini saja. Nah, kemudian kita ingin mencari proyeksi ortogonalnya. Jadi ini tegak lurus, berapakah panjang ini? Jadi nanti saya perlihatkan kegunaannya mengapa kita harus mencari ini ya. Ini tegak lurus. Nah, kita gunakan trigonometri. Ini adalah panjang A. Ya. Jadi ini adalah panjang A kali kosinus alfa. Ya. Tetapi kita tadi punya bahwa kosinus alfa itu adalah A didotkan B dibagi panjang A kali panjang B pada saat di halaman tersebut ya. Nah, jadi kita bisa punya proyeksinya ortogonal itu adalah panjang A kali kosinus alfa itu A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, panjang A-nya bisa dihapus, luar biasa sekali. Hasil proyeksinya tidak bergantung pada A, tetapi cukup masuk di sini saja ya. Nah, kemudian secara saya tidak membuktikan di sini bahwa proyeksi itu bisa ditulis sebagai proyeksi A kali B per B begini ya. Jadi ini adalah vektor yang panjangnya 1 ya. Jadi A dot begini ya. Ya, ini notasi saja bahwa ini adalah vektor dengan panjang 1. Oke. Nah, kita akan melihat kegunaan proyeksi ortogonal itu ya. Mungkin sederhananya di garis saja dulu ya. Di garis. Jadi misalkan kita punya garis Y sama dengan MX gitu ya. Kemudian ada titik P di sini A, B. Berapa jarak dari P ke garis ini? Ya. Nah, jadi kalau ini adalah vektor A, kita ingin mencari berapa vektor ini. Nah, agar gambarnya tidak tumpuk, ini saya anggap 1. Kemudian saya punya vektor, ini adalah titik 1,M ya. Jadi artinya saya punya vektor ini. Ya, jadi punya vektor P 1M gitu. Nah, kalau mau mungkin tidak usah, bisa juga dibuat menjadi panjang 1, tapi proyeksi tersebut, jadi misalkan ini O, ini Q ya. Panjang dari OQ ya, saya belum memperkenalkan, saya cepat-cepat saja. Panjang dari OQ itu adalah vektor A dot vektor B dibagi panjang B gitu ya. Yaitu dalam hal ini berapa? A plus MP ya, per panjang B 1 plus M kuadrat gitu. Oke. Nah, kemudian untuk mencari jarak D ini ya, jarak D ini kita bisa menggunakan
katakanlah rumus Pythagoras juga bisa, ya. Jadi kalau kita cari panjang D itu tanpa vektor, ya, tanpa vektor. Jadi D kuadrat itu adalah panjang A kuadrat plus B kuadrat min A plus MP per akar 1 plus M kuadrat kurung kuadrat, gitu. Oke. Bisa juga dicari vektor selisihnya, gitu, ya. Bisa bermacam-macam. Nah, di sini berarti 1 plus M kuadrat kali A kuadrat plus B kuadrat minus, ya, minus A plus MP kurung kuadrat dibagi semuanya dengan 1 plus M kuadrat, ya. Jadi mungkin saya tulis di sini saja D kuadrat kali 1 plus M kuadrat sama dengannya begini, ya. Oke. Jadi A kuadrat ini kan jadinya berapa? A kuadrat plus 2MAB plus B kuadrat, gitu. M kali M kuadrat. Oke, jadi A kuadrat plus B kuadrat plus M kuadrat kali A kuadrat plus B kuadrat itu dikurangi dengan A kuadrat, ya, A kuadrat, oke, min 2MAB min B kuadrat M kuadrat. Oke. Jadi ini hilang, ini habis dengan ini. Oke. Sedangkan yang ini hilang sama ini. Gitu. Oke. Jadi sisanya tinggal M kuadrat A kuadrat, ya. Terus kemudian plus B ada min 2MAB plus B kuadrat, gitu. Oke. Nah, saya perlu tempat, saya hapus dulu. Ya, jadi saya ingin betul terasa seperti kuliah betul, gitu ya. Nanti dosennya salah, dosennya perlu waktu untuk menghapus papan tulis, gitu, ya. Jadi hasilnya adalah D kuadrat 1 plus M kuadrat sama dengan, nah ini bisa ditulis jadi MA, ini salah ini, ya, AMP, ya, ini ada minusnya, saya kira betul. Oh ya, betul, ya, ini harus ada B, gitu, B kurung kuadrat. Oke, ya. Jadi D-nya adalah harga mutlak, ya, karena MA min B per akar 1 plus M kuadrat. Nah, jadi biasanya ini akan ditulis dalam bentuk MX min Y atau sebaliknya sama dengan 0, ya. Jadi rumusnya sesuai dengan yang mungkin pernah Anda lihat, ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau dia ada N-nya begitu, ya. Jadi kita ingin menggunakan yang tadi, ya paling mudah caranya adalah begini. Jadi garisnya adalah begini, ya, Y sama dengan MX plus N, kemudian ada titik P di sini, ya, AB. Nah, karena tadi garisnya itu harus lewat titik 0,
kita turunkan aja semua gitu ya. Jadi di sini turunkan menjadi vektor, ini kan diturunkan ke sini oleh vektor, semua vektornya itu mau ditambah atau dikurangi sama saja, yaitu 0 min n ya. Oleh karena itu titik ini menjadi, saya gambarin di sini, yaitu A B min N gitu. Nah, kita gunakan rumus yang tadi bahwa D itu adalah garis yang ini sekarang sudah berubah menjadi begini, Y sama dengan MX ya. Dan tadi mintanya adalah tinggal menulisnya mungkin harus begini ya, dibagi akar 1 plus M kuadrat. Nah, tadi Y-nya diganti dengan koordinat kedua ya. Koordinat kedua, kemudian ini A-nya diisi dengan koordinat pertama ya, MA begitu. Oke. Ya. Jadi kita peroleh bentuk ini ya. Sekali lagi bentuknya itu adalah Y MX min N sama dengan 0 gitu. Dan ini pasti tidak 0 karena titik AB-nya itu tidak berada pada garis ya. Jadi ini salah satu penggunaan. Saya kira untuk di R3 saya perlu berbicara mengenai persamaan garis di R3. Nah, terima kasih kepada slideku yang sudah memberikan template.